Miss Glam. Miss Glam ini dalam 6 bulan balik modal. Balik modal ya. Sementara swalayan balik modalnya lama sekali. Oke, para kerabat, kita kembali berbincang dengan Bung Redian Fikri. Yes, siap. Selalu siap ini. Semoga memang anak muda memang harus selalu siap dengan segala kemungkinan ya. Yes, Bang. Kembali kita berbincang soal retail tadi, Bung Redian. Yeah. Ini kan boleh dikatakan Padang itu, Citra itu di Padang pasti semua orang tahu. Yeah. Tapi dari waktu ke waktu kan selalu ada tantangan dan selalu ada persaingan atau kompetitor baru yang datang gitu kan. Apalagi saya dengar nih Indomaret, Alfamart dengan izin yang sudah disederhanakan sekarang kan akan mudah masuk ke Padang atau Sumatera Barat pada umumnya. Gitu. Bagaimana Bung Redian melihat itu? Jadi yang pertama Bang Rudi, kita fokus, jadi ada analisa SWOT namanya. Nah, pertama S, strength. Yang kedua W, weakness. Yang ketiga O, opportunity. Yang keempat T, threat. Nah, kebanyakan orang itu nggak memahami 4 dasar ini gunanya apa. Jadi kadang-kadang terlalu fokus ke internal, strength dan weakness. Kadang-kadang terlalu fokus ke eksternal, opportunity dan threat. Nah ini bahaya. Nah, menyikapi pertanyaan abang tadi mengenai kompetitor, itu hal yang penting kita siasati dan kita sikapi. Tapi yang jauh lebih penting ialah kita harus menengok ke strength dan weakness kita. Weakness kita apa? Kita harus sadar. Jangan sampai kita merasa paling hebat. Setiap waktu ada saja kekurangannya. Ini kita lakukan gradual improvement, perbaikan yang continual, yang terus-menerus kita lakukan. Nah, kemudian strength kita apa? Nah, strength ini kan bagian dari level 8 bisa di-up ke level 9, level 10. Nah, bagaimana weakness ditingkatkan, strength lebih ditingkatkan. Sehingga imunitas bisnis kita itu kuat. Nah, walaupun ada kompetitor, dengan kita punya imunitas terjaga. Ibaratnya, kita duduk di warung, punya fisik yang kuat, lagi sehat. Banyak virus-virus bertebaran di warung. Apakah kita fokus ke virusnya? Enggak. Kita fokus ke diri kita. Apakah virus masuk ke dalam tubuh kita? Masuk. Apakah kita KO? Enggak. Nah, artinya apa? Artinya kita betul-betul harus fokus ke strength and weakness. Mengenai opportunity, threat itu tambahan. Opportunity otomatis kacamata yang berbeda melihatnya. Peluang bisnis apa ya? Gerak bisnis apa ya? Nah, kemudian baru terakhir ancaman. Ancaman ini lebih kepada kompetitor kita. Mereka lagi ngelakuin apa ya? Mereka bagaimana sekarang ya? Nah, cuman itu saya upgrade ketika saya jalan-jalan, Bang Rudi. Jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan ke kota-kota lainnya, melihat opportunity baru, jalan-jalan ke luar negeri, melihat peluang-peluang baru. Maka salah satu terobosan yang kita lahirkan di Sumatera Barat, yang orang nggak melihat itu segmen yang seksi, yaitu konsep kosmetik. Miss Glam. Miss Glam ini dalam 6 bulan balik modal. Sementara swalayan balik modalnya lama sekali. Nah, artinya peluang ini kita tengok, kita lihat,
Dari mana? Dari dimensi yang berbeda. Kalau strength dan weakness internal, kalau opportunity threat eksternal. Nah, tapi lebih fokuskan ke opportunity. Jangan fokuskan ke threat. Nah, kalau threat ini kan sesuatu yang menakutkan. Opportunity kan sesuatu yang positivisme itu besar. Nah, maka yang saya lakukan di Citra menambahkan dimensi peluang ini ke dalam strength. Nah, makanya kita lahirkan konsep seperti Citramart. Citramart itu berbeda sama Alfamart. Berbeda sama Indomaret. Berbeda juga dengan, maaf, ada merek lokal Budiman. Berbeda. Kita melahirkan satu kebutuhan dasar emak-emak muda saat ini, yaitu skincare. Kalau dulu orang hanya fokus kalau ke swalayan itu kebutuhan pokok. Nah, sekarang dapur aja. Kalau sekarang itu dapur plus skincare. Jadi kalau emak-emak itu ada beberapa poin kenapa mereka ke minimarket, ke swalayan. Pertama, kebutuhan susu murah. Yang kedua, kebutuhan sembako murah. Nah, yang ketiga, kebutuhan bayi murah. Yang keempat, kebutuhan mereka skincare. Nah, ini kita tambahkan dari opportunity yang ada ke dalam strength kita. Nah, akibatnya imunitas kita makin kuat. Nah, jadi opportunity dengan jalan-jalan tadi, dengan bacaan, kita analisa, kita tambahkan ke strength. Weakness kita tingkatkan. Threat, ya kita tahu, oh mereka lagi ngapain sekarang, oh lagi gitu. Nah, contohnya di Grand Citra Supermarket. Sampai saat ini, saya belum pernah masuk ke kompetitor saya, ke Adi Nugoro Swalayan. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Saya hanya fokusnya ke strength, weakness, opportunity. Alhasil, growth kita per tahun bisa 30% di sana. Nah, artinya apa? Jangan terlalu panik soal kompetitor. Fokus ke 3 hal tadi saja. Strength, weakness, opportunity. Threat, ya 5%. Repotnya nanti sibuk memikirkan orang yang kita usahakan kan nggak jalan gitu kan. Begitu Bang Rudi. Gitu kira-kira. Di tengah kesibukan yang begitu padat. Ya. Dia ini kan banyak juga melakukan aktivitas sosial. Ya. Salah satunya di organisasi. Di organisasi KMPI. Dan menjadi konsultan juga ya? Konsultan. Ya. Apa aja kerjanya konsultan? Konsultan politik, Pak. Oh, konsultan politik ya. Jadi saya itu punya 2 dimensi dalam diri. Pertama dimensi bisnis, yang kedua dimensi politik. Dimensi politik. Saya suka. Saya suka dengan. Karena ayah juga, papa juga situ ya. Mungkin pengaruh dari genetik ya. Nah, kakak ipar baru duduk jadi Bupati Sejunjung. Oh ya, Beni ya. Jadi ini bagian dari environment yang mempengaruhi kita. Jadi saya ingat ketika saya umur 8 tahun, umur 10 tahun, ketika itu kelas 4 SD, saya udah hafal Bang, 48 partai politik tahun 98. Oh. Karena hobi, suka saya. Partai Republik, partai macam-macam lah, banyak itu. Terutama lihat warnanya yang beragam ya. 48 partai. Nah, dasar dari environment mempengaruhi saya. Kayak bisnis itu environment, politik environment. Maka tiap waktu apapun berita politik saya serap. Nah, artinya saya meningkatkan yang namanya kompetensi tadi. Day by day kompetensi dengan bacaan. Kalau motivasi, saya sangat termotivasi dengan political world, dengan berbagai macam. Kenapa termotivasi? Karena politik ini secara harfiahnya ini sangat suci, Bang. Dia bisa merubah kehidupan banyak orang. Lebih dari bisnis. Kalau bisnis ya bagian dari karyawan kita, plus CSR berapalah. Kalau politik, berapa banyak warga masyarakat yang bisa kita bantu. Berapa banyak warga Indonesia. Ini kan hanya dengan teken, hanya dengan ngomong, itu bisa berubah. Nah, di sini makanya yang bisa saya lakukan saat ini ialah pertama berorganisasi. Yang kedua ialah saya
memiliki kacamata soal strength, weakness, opportunity, threat dari figur politik yang mau berlenggang atau mau bertahan. Saya tahu caranya. Nah, untuk duduk menjadi ini roadmap-nya. Untuk duduk jadi ini roadmap-nya. Trial error kita lakukan sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Nah, dengan 2 kali ini makin kuat kerangka dalam orang ya ingin berlaga, ingin berkonstelasi. Kita tahu ini roadmap-nya. Nah, itu bagian dari kerangka dasar yang saya banyak diskusi. Tapi Redian sendiri belum terjun nih ya? Ya, saya langsung ya? Belum, karena memang dasar bisnis bagian utama yang perlu kita kuatkan saat ini. Kapan waktunya terjun? Wah, terjun tentu kalau peluang itu paling baik itu sebenarnya kan di tahun 2024. Paling baik itu ya? Kenapa? Karena dominasi generasi saya itu makin membesar. Makin besar ya. Nah, cuman saya air mengalir saja. Oh, gitu. Saya tidak pakai target. Di bisnis kita pakai target, tapi di politik we cannot set target. Karena politik ini dinamis. Dinamis ya. Kita lihat aja. Oh, gitu. Nah, kalau gerak ukur kita kalau opportunity-nya besar di situ kita ambil. Ya, pokoknya kita air mengalir saja. Yang bisa saya lakukan sekarang ini, alhamdulillah Pak Gus Pardi Gaus sudah duduk menjadi anggota DPR. Itu kita di belakang layar yang betul-betul bekerja. Nah, kemudian Pak Beni Dwi Fayuswir duduk menjadi Bupati Sejunjung, di belakang layar kita yang bekerja. Nah, ini bagian dari cara saya mengaktualisasikan diri dalam dimensi politik, walaupun bukan secara langsung. Kalau terjun nanti mau legislatif atau eksekutif? Saya lihat saja. Lihat saja ya. Bagaimana opportunity yang ada. Kalau untuk bisnis, kemudian ini sudah menjadi direktur utama ini kan, apa yang ingin dicapai lagi? Banyak, Pak. Banyak. Pertama, Citra Mart. Saya ingin mengindomaretkan Citra Mart. Ekonomi lokal ini menjadi fundamental. Semua daerah sudah terjajah oleh ekonomi kapitalis. Hanya segelintir daerah yang belum, termasuk Sumatera Barat. Bagaimana kita sebagai anak muda jangan melulu fokus ke politik, fokus juga ke bisnis. Karena dasar politik itu bisnis. Nah, di sini saya punya dream bagaimana punya Citra Mart sebanyak 1.000 cabang di Sumatera Barat ini. 1.000 cabang? Hanya di Sumatera Barat. Hanya di Sumatera Barat? Ya, kita menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, insya Allah akan ada waktu tahun ini ditambahkan 4 cabang lagi insya Allah untuk Citra Mart. Dan ini akan kita kerjasamakan dengan banyak orang. Jadi sesuatu yang peningkatannya cepat itu nggak bisa dominasi sendiri. Perlu adanya kontribusi, perlu adanya kolaborasi. Jadi saya membuka peluang kepada banyak mitra, kepada banyak calon mitra. Mari kita bekerja sama. Saya punya ini, Anda punya ini. Mari kita kolaborasi. Jadi bangun pola kemitraan ya. Itu pertama, Citra Mart. Yang kedua, mimpi saya ialah bagaimana menciptakan konsep Grand Citra yang banyak membantu UMKM. Kalau Grand Citra. Jadi sekarang ini kalau Abang lihat kan banyak pasar-pasar yang berlimpah, yang tumpah tanpa adanya pengaturan dari pemerintah. Nah, saya ingin membuat pasar dikombinasikan dengan konsep Grand Citra, sehingga mereka ini terakomodir nantinya. Jadi produk-produk UMKM ditaruh bukan hanya UMKM, menciptakan pasar basah. Jadi pasar basah ditambah dengan Grand Citra, sama dengan mimpi saya. Karena pasar basah jual ikan kayak di Lubuk Lintah, Abang lihat aja, memang diurus pemerintah gitu. Kagak ada. Nah,
Jadi saya tergerak bagaimana kita urus mereka. Kita bikin booth counter. Lalu kita rapikan manajemennya. Yang awalnya kebanyakan kalau kita membuat fresh market, kita ngurus sendiri. Ke depan nggak usah, kita berdayakan mereka. Jadi ada pasar basah, ada Grand Citranya. Wah ini keren. Nah, itu mimpi kedua saya. Mimpi ketiga saya ingin toko kosmetik dengan nama Miss Glam ini meng-Indonesia. Insya Allah tahun ini kita buka di Bukit Tinggi, akhir tahun di Pekanbaru, juga di Sumatera Selatan. Nah, saya ingin ini berarti tidak main di Padang aja lagi ya, di Sumatera Barat. Kalau toko kosmetik cukup satu kota satu saja, karena segmennya nggak begitu besar. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, saya ingin mendirikan toko bayi. Nah, yang ini ingin mimpinya se-Indonesia juga. Yang kelima, toko oleh-oleh. Karena kita West Sumatera ini, Sumatera Barat ini dasarnya tourism. Maka kita perlu menguatkan toko oleh-oleh dengan nama Badaso nantinya. Nah itu kalau di bisnis mimpi saya. Berarti sudah ada ya Badaso ya. Iya. Luar biasa. Saya pikir mimpi yang luar biasa dan lebih penting lagi menyerap tenaga kerja. Dan membuka ruang-ruang untuk masyarakat untuk mudah mengakses kebutuhan-kebutuhannya. Iya, betul. Terima kasih. Siap, Bang. Terima kasih. Bung Redian Fikri. Terima kasih kembali. Semoga menjadi pebisnis sekaligus politisi dan sukses lah nanti di tahun 2024. Semoga ya. Siap, terima kasih Bang. Semoga, amin. Terima kasih. Para kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Redian Fikri Guspardi, seorang pengusaha muda dan orangnya berdedikasi yang tinggi. Kalau boleh saya katakan sangat menginspirasi juga bagi anak-anak muda. Terima kasih, Bang. Terutama anak-anak muda milenial ya. Sama-sama belajar kita. Sama-sama belajar. Iya. Mantapnya di situ, katanya belajar tapi dia ternyata sudah disiapkan juga gitu kan. Demikian, terima kasih sekali lagi Bung Redian, para kerabat Andalas TV. Demikian perbincangan kita dengan Redian. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi para kerabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.